dengan ujub. Banyak orang yang letih beribadah, lalu ibadah itu hilang sekejap karena ujub. Pelajari kebaikan-kebaikan sedalam-dalamnya sehingga keburukan itu kalah dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Semua orang yang jatuh kepada kesalahan hanya karena dua alasan, tidak ada alasan yang ketiga. Yang pertama adalah tidak faham kebenaran, nggak ngerti kebenaran. Lalu yang kedua adalah mengabaikan kebenaran. Dia udah paham tapi diabaikan. Tidak paham kebenaran namanya syubhat. Mengabaikan kebenaran namanya syahwat. Hanya ini dua penyakit. Ya, hanya ini dua penyebab yang menghasilkan ribuan penyakit. Baik. Kaidah yang keenam, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan, Ighlaqul manafid allati takhruju bil insani 'ala at-tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilati wa tuqi'u fi ar-radilah. Kata Syekh Abdul Razak, kaidah tazkiyah yang ke-6, tutup segala jendela-jendela yang memungkinkan melirik kebatilan. Kebatilan ada di luar diri Anda. Tapi kalau Anda memiliki jendela yang banyak, maka setiap hari Anda melirik kebatilan. Semakin Anda lirik, Anda semakin tertarik. Semakin Anda tertarik, semakin Anda tertarik melakukannya. Maka beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, tutuplah segala jendela. Tutuplah segala jendela yang terbuka di mana engkau melihat kejahatan. Jendela yang pertama mata, ini jendela. Ini jendela yang pertama, mata. Apabila Anda tahu ada perempuan, nah jendela ditutup. Tapi kalau di hadapan Anda Al-Quran, buka jendela. Jangan dibalik. Di depan ada mata, jendela. Di depan ada Al-Quran, jendela ditutup. Begitu bertemu dengan wanita, jendela dibuka. Gak bisa. Maka jendela pertama Anda adalah mata. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, surat An-Nisa. Dan manusia diciptakan oleh Allah di atas kelemahan. Sufyan bin Uyainah, imam yang mulia, beliau menafsirkan ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa kata beliau? Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Beliau mengatakan, wanita lewat di depan seorang laki-laki, dia tidak perlu meloncat untuk menghindari dosa. Dia pun tidak perlu berlari untuk menghindari dosa. Dia cukup menundukkan kepala, dia telah terhindar. Tapi manusia lemah, sekedar menundukkan kepala pun dia tak mampu. Ya kalau aku bilang perempuan lewat kau harus berlari 2 km, asam urat lagi kamu. Gak bisa dia berlari. Tapi jemaah sekalian, kata Imam Sufyan bin Uyainah, cukup dengan menundukkan kepala. Bahasa Al-Quran ini luar biasa, tundukkan kepala. Sebab kalau pejamkan mata, kepala nggak ditundukin, masih bisa ngintip. Masih bisa ngintip. Maka Al-Quran mengatakan tundukkan kepala, wadul basar, tundukkan pandangan. Betapa mudahnya menundukkan pandangan. Anda nggak perlu keringatan, apalagi capek. Ternyata manusia lemah, sekedar menundukkan pandangan pun gak bisa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini jendela yang pertama, jendela mata. Hati-hati dengan jendela ini. Jendela yang kedua, telinga. Tutup jendela yang kedua ini, telinga. Maksudnya apa? Di sini ada kawan-kawan ngobrol yang gak benar, udah gak usah dibuka jendela. Karena mereka ngobrol kejahatan, Anda diam, tapi kalau jendela dibuka, kejahatan itu masuk ke dalam. Gak ada salahnya saya coba. Gitu judulnya. Ini tadi misalnya di sini ngobrol 2 orang. Oh, kamu lihat nggak? Tadi dia begini. Oh, luar biasa loh.
Ada YouTube-nya tuh. Anda diam, Anda nggak bicara sebetulnya, tapi karena jendelanya ini terbuka, sampai di rumah Anda pegang gadget, katanya tadi ada di YouTube. Bukan. Ketemu. Apa yang terjadi? Anda membuka jendela. Akhirnya Anda pun jatuh kepada maksiat. Jemaah sekalian, jendela yang ketiga adalah jendela mulut. Mulut kita ini pun jendela. Saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan tertentu 90% potensial ghibah. Kamu tahu gak fulan? Kalau udah bertanya tentang orang lain, insya Allah hati-hati. Oh itu mah tukang ngibul, sudah jadi ghibahnya. Kenapa ghibah terjadi? Kenapa dusta terjadi? Karena Anda tidak hati-hati membuka jendela. Oleh sebab itu jemaah sekalian, semua dosa masuk ke dalam hati melalui jendela-jendela yang tadi. Dan salah satu hal penting, sebetulnya masih ada jarak antara jendela dengan hati, yaitu pikiran. Kejahatan masuk dari mata, masuk dari telinga, masuk dari mulut. Kejahatan ini mengendap dalam pikiran sampai akhirnya menjadi keinginan hati. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim menulis buku, judulnya adalah Hirasatul Khatir. Artinya adalah mengawasi pikiran. Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi faham bahwa maksiat yang masuk dari mata, telinga dan mulut, maksiat ini semuanya mengendap dalam pikiran. Apabila endapan maksiat ini enggak segera dibersihkan, maka hati menginginkannya. Tidak dibersihkan juga, keinginan hati akan menjadi tekad. Kalau hati telah bertekad, maka tekad akan menemukan jalannya. Terjadi. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyarankan 10 hal untuk membersihkan pikiran tersebut. Jadi kata beliau, semua dosa yang masuk melalui jendela-jendela akan mengendap dalam pikiran. Bersihkan pikiranmu sebelum menjadi keinginan hatimu, dan sebelum keinginan hatimu menjadi tekadmu. Sebab kalau dia telah menjadi tekad, kau akan dikuasainya, bukan lagi kau yang menguasainya. Kejahatan sepanjang dalam pikiran, Anda yang menguasai. Tapi kalau kejahatan dalam pikiran telah menjadi keinginan dan dibiarkan pula sehingga menjadi tekad, dia yang menguasai Anda, bukan Anda yang menguasainya. Maka kalau Anda ingin melawan maksiat, setelah maksiat itu menjadi tekad, Anda akan kalah. Tapi kalau Anda melawan maksiat, sewaktu maksiat itu masih dalam pikiran, Anda mudah untuk menang. Semua orang yang mengeluh betapa susahnya mengalahkan dosa, karena dia telah membiarkan dosa itu menjadi tekad. Maka bersihkan pikiran Anda. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kejahatan yang mengendap dalam pikiran seseorang menunjukkan bahwa dia menginginkannya. Menjelang tidur, Anda membayang-bayangkan A, B, dan C, kejahatan, kemungkaran. Oh coba kalau begini. Anda bayangkan menjelang tidur. Kejahatan yang dibayangkan dengan pikiran, tentu dengan rasa nikmat, menunjukkan bahwa Anda menginginkan kejahatan itu. Jadi malulah kepada Allah bahwa Allah melihat betapa pikiranmu rindu dengan kejahatan itu sebetulnya. Cuman kasihan, enggak punya kekuatan, sehingga kejahatan itu cuma dipendam, dibayang-bayangin aja. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apabila kejahatan dalam pikiran ini enggak segera dikeluarkan, maka pada saatnya dia akan keluar. Maka pada saatnya dia akan menjadi perbuatan. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu sebelum dia memikirkan terlebih dahulu. Apabila Anda selalu memikirkan keburukan dan itu tidak dikeluarkan, pikiran keburukan ini akan menjadi perbuatan Anda. Hati-hati
hati dengan pikiran karena dia akan menjadi perbuatan. Yang lebih berbahaya adalah nomor 3. Seseorang yang terbiasa menyimpan keburukan dalam pikiran, dikhawatirkan saat ia diharuskan, saat ia diminta mengucapkan la ilaha illallah jelang kematian, la ilaha illallah itu dihalangi oleh pikiran maksiat. Dihalangi oleh pikiran maksiat. Ibnu Qayyim memberikan contoh. Di kota Damaskus ada bla 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 bla. Akhirnya begitu anak muda ini akan meninggal, orang-orang membimbingkan la ilaha illallah. Ternyata dia selalu menyebut perempuan. La ilaha illallah enggak fulan mana fulan. La ilaha illallah enggak mana fulan mana fulan. Kotoran itu enggak keluar dari pikiran. Pada saat dia membutuhkan la ilaha illallah, dia enggak bisa mengucapkannya. Jemaah sekalian, kita bicara pengalaman. Pernahkah Anda hafal satu surat? Anda hafal banget. Udah setahun ayat itu terus. Tiba-tiba Anda imam di depan, entah apa yang terjadi ngeblank. Pernah terjadi seperti itu? Itu yang dialami orang yang su'ul khatimah. Mereka sangat hafal dengan la ilaha illallah. Begitu datang kematian blank. La ilaha illallah diajarkan oleh anak, blank. Diajarkan oleh istri, nggak nyambung. Diajarkan oleh kakak, diajarkan oleh adik. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu ngeblank. Sampai di alam kubur, malaikat datang, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Padahal itu pelajaran salah satu usul atau usul salasa. Oh, fasih banget dia menghafalkannya sebetulnya, cuman entah apa yang tiba-tiba ngeblank. Maka jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, di antara penyebab utama lisan seseorang kaku untuk mengucapkan la ilaha illallah karena pikirannya masih menyimpan kotoran. Saat ini kotoran ini mungkin tidak berbahaya, tapi sekiranya nanti malam kematian datang, kotoran pikiran itu akan membuat lidah Anda kaku sehingga dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah atau Al-Jawab Al-Kafi bercerita, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memberikan uang kepada anaknya yang masih kecil. Abu Bakar beli jajan, kasih jajan kepada anak. Oleh anak, uang pemberian ayahanda ini disimpan di bawah sebuah tempat, entah bantal, entah pokoknya dia simpan. Qadarullah, anak ini kemudian sakit semakin parah. Anak ini kemudian mau meninggal. Begitu anak kecil ini mau meninggal, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, pandangan matanya tertuju, enggak bergerak sama sekali dari sebuah bantal. Enggak bergerak, bantal aja yang dilihat begini, bantal aja yang dilihat. Akhirnya anak ini wafat. Setelah wafat, Abu Bakar mengangkat bantal, ternyata disitulah uang jajan itu disimpan. Abu Bakar radhiyallahu anhu menampar pahanya. Beliau mengatakan, inilah dunia yang diletakkan di dalam hati. Kalau dunia saja di dalam hati, seperti itu pengaruhnya, apa jadinya kalau yang di dalam hati adalah kejahatan? Sudah jemaah sekalian, bersihkan pikiran Anda. Seseorang bertanya kepada Imam Ibnu Taimiyah. Pertanyaan ini sebelumnya disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Pertanyaan itu berbunyi, wahai Imam, kita sering sekali sedih, gelisah, tapi entah apa sebabnya. Anda pernah begitu kan? Gelisah, tapi tidak tahu kenapa gelisah. Dompet banyak, rekening lebih banyak lagi. Tubuh saya sehat, orang tua saya gelisah ada, tapi entah kenapa saya gelisah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kegelisahan tanpa sebab
adalah maksiat yang dilakukan ternyata gagal, lalu dia gelisah. Pernahkah Anda gelisah karena maksiat yang gagal dilakukan? Pokoknya ntar saya harus nonton dia di kamar mandi, nonton dia di kolam renang, cari di YouTube bagaimana dia renang di laut. Itulah rencana maksiat. Tahu-tahu datang tamu, gagal maksiat. Dia gelisah karena maksiat yang gagal. Esok lusa dia akan mengalami gelisah tanpa dia tahu kenapa gelisah. Jadi hati-hati. Kegelisahan itu bagaimanapun disebabkan karena dosa. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, kegelisahan tanpa diketahui penyebabnya kata Syekhul Islam adalah kegelisahan atas sebuah rencana maksiat yang gagal. Rencana maksiat sudah direncanain, tahu-tahu gagal, dia gelisah. Inilah yang nanti akan menjadi gelisah tanpa sebab. Baik. Kaidah yang keberapa nih sekarang? Kaidah yang ketujuh. Kaidah tazkiyatun nufus yang ketujuh adalah tazakkurul maut. Tazakkurul maut, ingatlah mati. Kalau dulu mati itu selalu melalui sehat, melalui penyakit. Tapi kita ini di akhir zaman. Kata Nabi, di antara fenomena-fenomena akhir zaman, kata Nabi SAW, adalah mautul faj'ah. Banyak orang yang meninggal secara mendadak. Sehingga kalau dulu rata-rata kematian melalui penyakit, di akhir zaman ini akan sering kematian datang tanpa sakit. Hati-hati. Beberapa malam yang lalu saya kaget, kawan saya di Cibinong, habis maghrib dia di masjid ngajarin bapak-bapak untuk belajar Iqra. Begitu azan berkumandang, pelajaran Iqra selesai, dia mengatakan kepada bapak-bapak sekalian, jangan malu belajar Iqra. Kalau misalnya nanti saya tidak ada lagi, tetap belajar dengan orang lain. Selesai sholat isya. Selesai sholat isya, pulang ke rumah. Tapi dia sesak. Kenapa ini sesak? Kata istri, coba ambil bantal makin sesak. Anaknya mengatakan, bapak ucap. Bapaknya ucapkan la ilaha illallah, meninggal. Nggak nyampe kali sejam, setengah jam pun tak nyampe. Nggak ada sakit, nggak ada hujan, nggak ada apa tahu. Ini sih ada hujan ya. Nggak ada sakit, nggak ada masalah, meninggal. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, ingat kematian. Ulama kita mengatakan, kalau ingat mati telah meninggalkan hati seseorang, maka hati itu akan rusak. Sekali lagi, kalau ingat mati telah meninggalkan hati seseorang, maka hati itu akan rusak. Akan rusak dengan syahwat, akan rusak dengan serakah, akan rusak dengan berbagai ambisi-ambisi. Maka ingat mati memperbaiki hati seseorang. Kita coba kaidah tazkiyatun nufus yang ke-8 adalah takhayyurul julasa wa ittiqa'ur rufaqa. Bersahabat dengan orang-orang baik. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekiranya bukan karena 3 hal di atas dunia, kematian lebih baik daripada kehidupan. Yang pertama adalah salat malam, yang kedua adalah jihad, yang ketiga adalah sahabat-sahabat yang saleh. Maka indah dunia ini antara lain disebabkan karena sahabat-sahabat yang saleh. Kaidah tazkiyatun nufus yang ke-9, al-hadru minal ujub wal ightirar. Hati-hati dengan ujub. Banyak orang yang letih beribadah, lalu ibadah itu hilang sekejap karena ujub. Dia salat malam dari jam 3, azan berkumandang jam 4 lewat 4,
jam 4 persis dia berhenti sholat malam. Berapa lama sholat malam? 1 jam. Assalamualaikum, assalamualaikum, subhanal malikil qudus, masya Allah. Akhirnya orang surga selesai juga sholat malam. 1 jam mengisi usia dengan sholat malam. 1 jam yang luar biasa. Hilang hanya 1 kali ujub. Hati-hati dengan ujub. Perbuatan baik Anda akan langsung menjadi kejahatan karena ujub. Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, beliau bercerita, ada seorang laki-laki Bani Israel yang punya hajat. Akhirnya laki-laki ini beribadah kepada Allah selama 6 tahun untuk mendapatkan hajat itu. 6 tahun dia beribadah untuk mendapatkan hajat, ternyata gagal, hajat tak didapatkan. Akhirnya laki-laki ini berpikir, sekiranya ibadah 6 tahunku itu kebaikan dalam pandangan Allah, pastilah hajatku ku dapatkan. Tapi mungkin ibadahku 6 tahun dalam pandangan Allah bukan kebaikan. Itulah yang ada dalam pikiran. Kemudian dia tidur. Di dalam